wabarakatuh. Speakernya enak banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru, sesepuh bini sepuh, kasepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Hijrah beserta jajaran Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan sehat walafiat dalam usia yang panjang. Kita sudah pada lulus dari COVID-19, termasuk saya sudah dapat gelar LC, lulusan COVID, Pak. Mudah-mudahan yang sudah kena tetap sehat, dan yang belum jangan ada yang kena lagi, semuanya sehat walafiat. Patut kita bersyukur, alhamdulillah hingga malam yang ke-23 kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasiun Putra Tegal. Ada orang Jawa nih? Banyak, Pak. Beneran. Berarti saya nggak sendirian ya, Pak ya. Sholawat ugi salam mugi katuraken dumateng manungsa ingkang luhur tata krama berbudi bawa laksana. Yen lumampah kaya dene macan luwe, yen kena panas malah mebyar, yen mendung malah padang. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang amengko Al-Qur'an inggih al-hadis kaya mangkono iku nalikana ing palagan. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin, selama 10 menit saya ingin menyampaikan materi Al-Islam A'malul Jawarih dalam kitab Irsyadul Ibad Babul Iman halaman 3, Pak. Islam itu pengamalan anggota badan. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Islam tidak akan dianggap kecuali harus didasari dengan iman. Wal imanu tasdiqul qalbi. Iman itu meyakini, membenarkan di dalam hati. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffudz syahadatain. Iman bisa dianggap jika dia sudah mengikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dah, ini aja dulu dasarnya. Hadirin, banyak orang Islam yang ilmu pengetahuan Islamnya tinggi, banyak orang yang soleh dalam pengetahuan tapi belum soleh dalam pelaksanaan. Ilmu pengetahuannya tinggi, pengetahuan Islamnya tinggi, tetapi kesehariannya belum saleh. Contoh, ngerti sholat sehari semalam 5 kali, Pak, wajib, tanpa alasan, nggak bisa ditawar-tawar. Sehari semalam 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai hari ini banyak S2, S3, profesor yang sholatnya 5 hari sekali. Apa artinya? Pengetahuan tinggi, pelaksanaannya masih minim.
Sehingga jangan heran kalau ada orang yang pengetahuan hukumnya, misal sarjana hukum, banyak yang dihukum, banyak polisi yang disidik, banyak hakim yang diadili. Karena apa? Pengetahuan yang dimilikinya belum sejajar sebanding dengan pengamalan yang dia milikinya. Oleh karena itu saudara, Islam adalah pengamalan. Dia harus didasari dengan iman. Iman saja belum cukup kalau dia belum ikrar, talaffudu bil lisan. Namun Bapak Ibu Saudara yang sudah rajin sholat, rajin ibadah, juga nggak usah bangga dulu. Karena apa? Yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita dalam kitab kecil. Ini pelajaran saya waktu ibtidaiyah kelas 2. Seorang mukasyafah, ulama besar yang tadinya juga bergajulan. Apa bergajulan tadi? Preman. Abdullah bin Mubarak satu ketika melaksanakan ibadah haji, selesai tawaf, istirahat di Hijr Ismail, kemudian ketiduran di sana. Dalam tidurnya beliau mimpi ketemu Rasulullah. Apa kata Rasul? Ibnu Mubarak, tolong sampaikan salam saya kepada seorang pendeta Majusi, bahwa Allah ridho kepadanya. Jenggirak tangi Ibnu Mubarak bingung. Ini saya mimpi beneran apa bohongan? Kalau bohongan ketemu Rasulullah. Imam kok siapapun orangnya, jika mimpi ketemu Rasul pasti beneran. Cuman yang jadi ragu karena disuruh dititipi salam untuk Majusi, pendeta Majusi. Itu yang bikin ragu. Ibnu Mubarak lalu ambil wudhu, kemudian tawaf kembali, sholat sunnah, lalu istirahat di Hijr Ismail. Sambil berdoa, selesai itu kemudian mimpi kembali dan mimpinya sama. Oh, berarti benar. Kocap kacarito nalika semono sampunipun rampung ibadah haji. Selesai ibadah haji, kembali ke Kufah, ke daerahnya, kemudian cari yang namanya pendeta Majusi bernama Bahrom. Pak Bahrom dicari, ketemu. Ini cerita kalau mau dipanjangin ya panjang Pak. Waktunya 10 menit. 15. Nah, pembukaannya udah 3 menit. Pak Bahrom dicari Pak, ketemu. Kata Ibnu Mubarak, andakah yang bernama Pak Bahrom? Yes, I am. What's the matter? Aya naon? Enggak, saya ingin tahu kebaikan apa yang Anda miliki. Banyak, kata Bahrom, banyak. Tolong ceritakan. Oke, 1. Saya kalau ada orang ngutang, saya kasih pinjem Pak. Baik enggak? Ada orang ngutang dikasih pinjem, baik enggak? Tapi kalau ngutangnya 100, kembalinya 150. Diceritakan itu. Kata Ibnu Mubarak, wow, itu enggak baik, itu haram, renten. Ada lagi enggak kebaikannya? Coba. Iya ada. Apa? Saya punya anak 5, 3 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki 2 saya nikahkan dengan saudaranya yang perempuan 2, kakak beradik. Kata Ibnu Mubarak, oh itu enggak benar, itu dosa, bukan kebaikan.
Tolong apalagi ada anak perempuan yang paling bontot, yang paling cantik, saya nikahin sendiri. Oh, itu juga nggak baik. Ada lagi, waktu saya pesta pernikahan anak saya undang orang-orang Majusi pesta miras. Pesta miras, Pak. Kalau Bekasi pasti digerebek ini habis. Ini Majusi ya, aman. Kata Ibnu Mubarak, itu bukan kebaikan, itu haram, salah. Masih penasaran, tolong apa lagi? Yang tadi salamnya belum disampaikan, Pak. Masih digali terus. Kata Pak Bahrom, ada satu, saya kalau waktu mau malam pertama dengan anak saya yang istri saya itu, ada yang ngintip di sana pakai obor. Ada orang ngintip pakai obor, saya samperin, saya kejar, saya mengintili dia. Apa mengintili itu? Ya udah mengintili lah. Ya, ya tolong diterjemahkan, Pak. Run after. Setelah dikejar hilang, balik ke rumah, muncul lagi obor yang sama. Kejar lagi, kali itu dibuntuti terus sampai ke rumahnya, Pak. Nyampe di rumah nggak langsung ditangkep. Lalu apa? Apa yang akan dia lakukan? Ternyata si ibu itu, ibu sudah tua alias nenek, disambut oleh anaknya di rumah. Ibu pulang, mana makanannya? Sang ibu nangis godres air mata, banjir air mata. Karena apa? Anaknya minta makan, sementara sang ibu pulang gak bawa makanan. Lalu sang ibu berkata, "Nak, ibu tidak sanggup meminta-minta kepada orang kaya itu. Ibu sudah kesana 1 kali, ternyata nggak bisa muncul ucapannya. Karena apa? Malu untuk meminta kepada orang kaya. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pergi, lalu dalam perjalanan berkecamuk, ingat kamu lapar, saya balik lagi. Nyampe di rumah itu juga saya tetap malu, nggak muncul ucapan saya. Akhirnya saya pulang kembali. Saya malu minta kepada Allah, biarkan kita lapar." Pak Bahrom yang mendengarkan dialog antara ibu dengan anaknya yang kelaparan, ikut godres air mata, banjir air mata. Pak Bahrom pulang, ambil nampan, kemudian diisi makanan, diantar makanan itu ke sang ibu dan anaknya. "Ibu, makanan untuk Anda, makan sepuasnya, sekenyangnya. Nanti kalau kurang saya anterin lagi." Ibnu Mubarak mendengarkan cerita Pak Bahrom yang ini, kemudian Ibnu Mubarak ikut berbesmili, ikut nangis, Pak. Baru Ibnu Mubarak berkata, "Oh, ini rupanya." Selesai, Ibnu Mubarak menyampaikan, "Begini Om Bahrom, saya haji, saya tidur di Hijr Ismail, saya mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam untuk Anda bahwa Allah ridho kepada Anda." Mendengar cerita Ibnu Mubarak, Pak Bahrom langsung geblak pingsan, Pak. Mendengar Allah ridho, Rasul kirim salam, Bahrom pingsan. Ditunggu siuman, selesai siuman, Bahrom sadar, kemudian memeluk Ibnu Mubarak sambil berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Entah penyakit apa yang mendadak menyerang saudara, Pak Bahrom langsung meninggal dunia.
Apakah jantungan? Apakah memang itu ajal? Wallahu alam. Dalam kisah, dalam cerita hadis disampaikan ternyata Bahrom meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibnu Mubarak mengurus jenazah itu, memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan memakamkannya. Ladies and gentlemen, what is the moral value I want to say now? Sekali-sekali saya muncul bahasa Inggris, karena kebetulan saya sarjana bahasa Inggris, Pak. Cuman pernah mondok ya, di pesantren gitu aja. Kira-kira 10 tahun lebih lah kira-kira. Hadirin, pesan moralnya satu. Jangan pernah bangga kita rajin sholat. Jangan pernah bangga kita rajin puasa. Jangan pernah bangga haji tiap tahun. Jangan pernah bangga amal kita baik semuanya. Karena di hadapan Allah yang diterima adalah kita mendapat ridho Allah Subhanahu. Jadi yang kita harapkan kepada Allah itu ridhonya Allah. Karena surga akan diberikan atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fajirur roji rahmatullah Abdulur minal adil muqnid. Orang yang rajin ibadah, yang rajin maksiat, tapi mengharap ampunan Allah masih jauh lebih baik ketimbang ahli ibadah tapi kepedean. Satu. Yang kedua, jangan pernah curiga dengan pihak lain, karena yang bawa obor itu ternyata mau minta makan, bukan mau ngintip. Yang bawa obor mau minta makan, Pak, lapar dia, tapi yang di dalam kegeeran karena apa? Istrinya cantik dari anak sendiri. Lalu dikejar ke sana, ternyata salah. Yang terakhir saudara, yuk tetap kita rajin beribadah, mohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa fi riwayatin ukhra wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lewat. Seorang pendeta Majusi belum ibadah, Pak, tapi ternyata dia baik hati. Ini yang di dalam hadis, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Talil Quran wa hafidil lisan, orang yang membaca Al-Quran dan menjaga mulutnya. Wa mut'imil ji'an, memberi makan pada orang yang lapar, ya. Was-shaimina fi syahri Ramadan, yang keempat yang puasa di bulan suci Ramadan. Sesuap nasi amat sangat berharga bagi orang yang kelaparan. Seteguk air amat sangat berharga bagi orang yang kehausan. Sebuah ban mobil bekas amat berharga bagi orang yang tenggelam. Kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, yuk kita terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudane langit lan bumi sawernaning tumati, manungsa jin tetanduran lan maceming gegremetan kanggo tulodo mring manungsa. Ini pemahaman dari surat Al-Anfal ayat 2. Nanti dikaji ulang, dikaji kembali, silahkan, itu salah satunya.
Para sesepuh bini sepuh kasban ingkang nggat kinormatan mengkaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih kathah klinta-klintunipun atur kula nyuwun agungi samudra pasami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.